Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan memberikan kalian semuanya satu pengetahuan, yakni apa sih perbedaan Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, dan Windows 11 Enterprise. Ini adalah tutorial permintaan dari salah seorang subscriber saya yang bernama Danawape. Nanti saya akan berikan ya. Mau tahu perbedaan daripada Windows 11 tersebut? Stick around. Without further ado, let's get started. Oke rekan-rekan, saya minta kepada kamu yang baru mendapatkan video saya, please bantu saya dengan cara subscribe. 3 bulan terakhir ini subscribe saya turun, jadi makanya saya minta kembali, dan jangan lupa juga kamu nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, saya langsung berikan saja ya. Orang yang memintanya itu pertama-tama kita lihat sinilah. Ini dari Danang WP ya, dia bilang begini, Pak, tolong buatkan konten macam-macam versi Windows 10. Jadi ini dia minta Windows 10, sebetulnya tidak ada perbedaan yang mencolok untuk versi ya, Windows 10 maupun Windows 11, Home, Pro, Education, Work, Enterprise, biar tahu beda-bedanya tiap versi Windows ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada juga Pak Hari, di Windows Update Windows 11 Home ada tulisan upgrade your Windows Edition of Windows 11 Pro feature that help you connect to work and school. Oke. Kemudian yang terakhir ada lagi juga dari ini Rafa Jumaizar. Apa bedanya Windows 11 Home dengan Windows 11 Pro, Bang? Tolong gimana cara gantinya? Oke. Jadi kalian sudah melihat ya, itu ada 3 requestan, sebelumnya bukan 3, ada beberapa, kurang lebih 10 lah, tapi nggak perlu lah saya berikan semuanya, nanti terlalu panjang lagi. Oke rekan-rekan, yang pertama sekali, mari kita masuk kepada Windows 10 Home Edition atau Windows 11 Home Edition. Sama saja ya. Ketika kamu membeli laptop teman-teman, ya untuk sekarang ini ya, itu biasanya laptop itu sudah ada Windows Home-nya. Ya, ada Windows 10 tapi di sana cuma ada Windows Home saja, bukan Pro. Ya, itu yang pertama kali. Jadi biasanya itu Windows Home yang kamu beli itu bundling ya. Biasanya dia bundling, dan kenapa dia bisa bundling? Karena Windows Home ini yang single edition terutama dia harganya murah. Saya perlihatkan ya, dia punya harga teman-teman. Jadi untuk yang aslinya itu harganya ini yang originalnya. Kita bicara mengenai original, itu harganya untuk di Tokopedia ini saya nggak perlu beritahukan tokonya. Ini 1.685.000. Ini yang Home Edition ya. Sebetulnya harganya sih 1.750.000 ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita bulatkan saja menjadi 1.700.000. Ini yang Home dan original teman-teman ya. Kamu harus tahu juga bahwa ketika kamu membeli Home Edition ini teman-teman ya, kamu nggak bisa merubah bahasanya ya. Kamu cukup terpaku dengan satu bahasa Inggris saja. Kalau kamu ingin merubahnya ke bahasa Indonesia, tentu saja kamu harus membeli yang Pro. Nah, sekarang yang Pro itu teman-teman biasanya tidak dibundling dengan kamu punya laptop yang kamu baru beli. Kenapa? Karena dia harganya lebih mahal tentunya. Dan tentu saja manufacturer, produsen laptop itu nggak mau membuat harga laptop mereka mahal dengan memberikan yang Pro. Saya kasih lihatkan ya, untuk harga yang Pro itu Windows license-nya teman-teman. Nah, ini harganya sekitar 3.750.000. Ini yang Pro teman-teman ya. Ini yang Pro. Jadi harganya itu hampir 2 kali lipat ya. Ya hampir 2 kali lipat harganya, bahkan lebih. Ini yang Pro ya. Makanya produsen itu nggak mau bundling dengan yang Pro. Kalau kalian mau ke yang Pro, tentu saja kalian harus update dari Home Edition ke Pro. Ya caranya itu gampang sekali lah kalau kalian punya duit ya. Jadi itu ya untuk yang Pro. Nah sekarang gimana dengan yang Enterprise? Nah teman-teman, Enterprise itu tidak ada dijual di Tokopedia ya. Enterprise itu kamu memang harus berlangganan. Ini kamu bisa lihat ya, ada yang basic, standar, dan premium. Oke, jadi ada yang 31.000 per bulan, $31 per bulan, dan $41 per bulan, dan ada juga yang $66 per bulan, ini yang premium.
Dan biasanya, bukan biasanya, memang yang namanya enterprise itu artinya perusahaan teman-teman ya. Jadi Windows 11 dan Windows 10 Home Enterprise itu memang digunakan untuk organisasi, untuk perusahaan yang ingin mengelola PC cloud ya. Jadi mereka kebanyakan cloud dan mereka juga tentu ingin memanfaatkan integrasi dengan layanan Microsoft, yang lainnya seperti Microsoft 365, Microsoft Office dan lain sebagainya. Itu kalau enterprise, dan kamu sudah lihat ya, jadi dia tidak ada yang one life payment, nggak ada yang langsung sekali beli, tetapi kamu harus berlangganan. Itu untuk Windows 10 Enterprise dan juga Windows 11 Enterprise. Yang terakhir teman-teman, what about Windows 10 Education dan Windows 11 Education? Tentu saja yang namanya education kan artinya pendidikan. Jadi ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin ya membeli Windows Education ini. Sebetulnya ada yang free-nya ya. Jadi kalau kamu free itu tentu saja terbatas ya. Caranya gimana? Tentu saja kamu harus daftar untuk yang Windows Education ini, kamu harus daftar. Ada juga yang berbayar teman-teman. Kebagusan daripada education ini ada yang free dan ada yang berbayar. Tentu saja kamu harus daftar sekolah kamu dulu ya. Harus daftar kamu sebagai student. Bisa sebagai SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Yang jelasnya kamu harus daftar ya, dan biasanya juga harus diketahui oleh kamu punya sekolah ataupun punya universitas. Dan yang kalian harus ketahui juga bahwa Windows Education itu ada yang Pro, juga ada yang Home Edition. Yang Home Edition ini biasanya gratis. Yang Pro ini kalian harus berbayar. Nah sekarang saya akan perlihatkan chartnya dan saya akan juga berikan contohnya ya, perbedaan daripada yang paling umum sekali untuk orang Indonesia itu tentu saja Home dan Pro teman-teman ya. Yang Education kayaknya jarang banget, yang Enterprise ada beberapa untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya teman-teman. Oke, kita mulai dengan Windows Fundamentals ya. Jadi ini landasan Windowsnya. Kamu bisa lihat sini perbedaannya ya. Kita lihat sini. Jadi untuk Home, Pro, Enterprise, dan Education itu teman-teman semuanya untuk landasan Windowsnya itu ada semua. Baik dari Windows Defender-nya dan firewall-nya ada. TPM-nya juga supportnya harus ada. Baterai saver ya, untuk penghemat baterainya juga ada. Dan Windows Update juga tentunya ada ya. Jadi Windows Update ini tentu otomatis ya. Baik Home, Pro, Enterprise, Education ini untuk landasan Windowsnya mereka ada semua. Tidak ada perbedaan. Nah sekarang kita menuju ke yang selanjutnya. Untuk multi-doing juga ya, atau multitasking teman-teman, baik Home, Pro, Enterprise, dan Education itu semuanya juga ada. Virtual desktopnya ada, Snap Assist-nya juga ada, Snap Apps across screen on different monitornya juga ada. Ini tidak ada perbedaan. Jadi untuk multi-doing juga tidak ada perbedaan. Begitupun juga dengan landasan Windows-nya juga nggak ada perbedaan. Nah sekarang mari kita menuju kepada perbedaannya, yakni ini teman-teman ya. Jadi untuk existing fundamentals, Home ini kamu lihat sini, ini sangat terbatas sekali. Ini yang Home ya. Yang Pro ada beberapa yang tidak ada, yang Enterprise ada semuanya, yang Education juga ada semua. Sekarang seperti untuk Home ini tidak ada ya. Saya ambilkan yang penting-pentingnya aja teman-teman. Group Policy Managementnya ini nggak ada dia. Ya makanya terkadang kalau saya memberikan tutorial, saya harus melakukan antara Registry Editor dengan Group Policy Editor. Kita lihat perbedaannya ya. Group Policy Editor yang ini teman-teman. Di sini ya, karena saya menggunakan yang Pro, kamu tulis saja GP Edit. Nah, ini dia ya. Ini Group Policy Editor ini teman-teman di Windows Home tidak ada. Jadi kalau kamu ingin melakukan tweaking ya, ingin melakukan perubahan, kamu harus masuk ke registry. Kamu nggak bisa masuk local group policy kalau kamu menggunakan yang Home Edition. Itu yang kamu harus tahu teman-teman. Ini yang pertama perbedaannya. Kemudian yang lainnya ini ya, BitLocker. BitLocker di Home tidak ada. Jadi BitLocker itu apa gunanya teman-teman? Tentu saja ini untuk mengamankan kamu punya data-data ya. Cuman kamu harus hati-hati menggunakan BitLocker. Ya, sekitar 3 tahun lalu saya punya pengalaman pahit dengan BitLocker. Saya lupa password saya, akhirnya semua data-data saya hilang dan saya harus install ulang. Ini BitLocker teman-teman ya. Saya kasih lihat, kita tuliskan di sini BitLocker. Ini dia manage BitLocker, tepatnya di control panel teman-teman ya. Jadi terserah kamu mau BitLocker yang mana, apakah yang C, yang D, yang E, dan F. Saya memiliki 4 drive ini, C, D, E, dan F. F ini adalah hard disk teman-teman ya, sedangkan C, D, dan E ini adalah SSD. Ini tidak ada di Windows berapa Home ya, baik yang 10 maupun yang 11.
Kemudian yang lainnya yang tidak ada juga adalah remote desktop, teman-teman. Jadi remote desktop ini adalah kalau kamu memerlukan bantuan terhadap seseorang, misalnya kamu ada problem, masalah dengan kamu punya laptop atau desktop, apakah itu blue screen, black screen, atau hal-hal yang lainnya, kamu tidak bisa menggunakan remote desktop. Remote desktop itu kita memerlukan bantuan jarak jauh. Untuk home itu tidak ada. Kemudian app locker, kamu lihat sini ya. Untuk app locker ini hanya untuk enterprise dan education saja, bahkan pro saja tidak ada. Jadi dia bisa melock aplikasi ya. Tentunya ini melalui cloud. Oke, kami bisa lihat yang jelasnya untuk existing fundamentals ini home hanya satu saja, device encryption. Jadi dia dienkripsi juga tetap data-data, cuman tidak ada group policy-nya, tidak ada BitLocker-nya, tidak ada remote desktop dan app locker-nya. Oke, jadi itu perbedaannya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini untuk delivering Windows as a service. Jadi pemberian Windows sebagai suatu layanan. Kamu bisa lihat sini ya. Untuk home itu Windows Update semuanya ada. Sedangkan untuk Windows Update for Business nggak ada. Yang Pro yang ada. Current Branch for Business juga tidak ada ini. Home ya, sedangkan Pro ada. Nah, ini nih yang menarik teman-teman ya. Long Term Service Branch. Ini hanya ada untuk enterprise saja. Jadi kamu bisa nyewa untuk enterprise ini yang long term-nya bisa untuk 5 tahun ya sampai 10 tahun. Jadi kamu masih mendapatkan terus layanan. And last but not least, yang terakhir teman-teman, kita masuk sini. Nah, ini untuk security keamanan ya. Kami bisa lihat sini ya, untuk keamanannya ini Home, Pro, Enterprise, and Education, Microsoft password semuanya ada. Harus ini. Lalu Enterprise Data Protection ya, jadi proteksi data untuk perusahaan ini Home tidak ada, Pro ada, Enterprise ada, Education ada. Credential Guard, perlindungan untuk credential, perlindungan untuk hal-hal yang credential yang penting, yang rahasia ya. Pro juga bahkan tidak ada, hanya ada di Enterprise dan Education. Yang terakhir Device Guard, oke, jadi perlindungan device ini bahkan Pro saja tidak ada, yang ada hanya di Enterprise dan Education. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Apa sih bedanya antara Windows 11 Home, Pro, Education, and Enterprise? Pada dasarnya teman-teman, kalau kamu ya pengguna home saja, pengguna rumahan, dan kamu tidak macam-macam, kamu tidak perlu yang namanya BitLocker, kamu tidak perlu Group Policy Editor, kamu cukup menggunakan Home Edition itu. Cuman tadi kelemahannya ya, kamu nggak punya yang saya baru saja sebutkan, dan jangan lupa juga kamu tidak bisa merubah ya bahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu kalau kamu menggunakan Home Edition. Kamu harus upgrade dulu ke Pro untuk bisa merubahnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa. Dan kalau kamu masih ada pertanyaan seputar Windows 10 Home, Pro, Education, dan Enterprise ini, silahkan kamu tanyakan saja di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.